Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas diajak oleh seorang darwis berkelana dengan menaiki sebuah kapal. Di sepanjang perjalanan, sang darwis terus menceramahi Abu Nawas. Di antaranya adalah pentingnya melakukan pengembaraan agar jiwa ruhani tidak tamak terhadap dunia. Wahai Abu Nawas, camkanlah nasihatku. Tujuanku mengajakmu mengembara agar kamu mempelajari banyak hal, termasuk norma dan etika. Apakah kamu tahu perbedaan norma dan etika? Tanya sang darwis. Jangan tanya apa-apa padaku tentang hal itu, jawab Abu Nawas mulai kesal. Jadi kamu tidak pernah mempelajarinya? Tanya sang darwis kembali. Tidak pernah, jawab Abu Nawas singkat. Sungguh kasihan, kalau begitu separuh hidupmu telah terbuang sia-sia, kata sang darwis. Tak berselang lama, datang badai ombak menerjang kapal mereka. Seluruh awak kapal menjadi panik dan berusaha menyelamatkan diri. Di saat itulah Abu Nawas balik bertanya, "Wahai darwis, apakah kau bisa berenang?" Darwis itu menjawab ketakutan, "Tidak bisa Abu Nawas." "Apakah selama hidupmu tidak pernah belajar berenang?" tanya Abu Nawas kembali. Tidak pernah Abu Nawas," jawabnya. "Kalau begitu separuh hidupmu telah terbuang sia-sia, karena pada hari ini kita semua akan mati tenggelam," balas Abu Nawas. Makna dari kisah tersebut adalah tidak semua orang harus mempelajari apa yang menurut kita penting, karena pada dasarnya masing-masing orang punya jalannya sendiri-sendiri. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas berencana mengunjungi sahabat lamanya. Ia pun berangkat menaiki keledai dan memulai perjalanannya. Setibanya di sana, Abu Nawas mendapati sahabatnya sedang termenung seorang diri. Karena merasa iba, Abu Nawas pun lalu menghampirinya. "Hai kawan, kenapa terlihat sedih? Apa yang sedang menimpamu?" tanya Abu Nawas. "Tidak apa-apa Abu Nawas, aku baik-baik saja," jawabnya. "Sudahlah, jangan bohong padaku. Ada masalah apa? Ceritakan padaku," desak Abu Nawas. Sahabatnya itu lalu menceritakan peristiwa yang tengah dialaminya. "Aku merasa dikucilkan sama teman-temanku. Mungkin karena aku miskin, jadi mereka enggan berkawan denganku," kata sahabatnya mengeluh. "Itu hanya perasaanmu saja. Kamu jangan suka minder begitu," tutur Abu Nawas. "Enggak kok, mereka memang mengucilkanku. Setiap kali aku datang di perkumpulan mereka, mereka langsung pergi meninggalkanku," ujar sahabatnya. "Tapi apakah semua kawan-kawan yang kamu kenal bersikap demikian padamu?" tanya Abu Nawas. "Tidak juga, masih ada orang-orang yang mau berkawan denganku, termasuk engkau Abu Nawas," jawab sahabatnya. "Kalau begitu, kenapa harus kau risaukan? Datangi saja orang-orang yang mau berkawan denganmu," sahut Abu Nawas. "Tapi aku kan ingin berkawan dengan semua orang Abu Nawas," timpal sahabatnya. "Baiklah, kalau begitu aku punya solusi untuk masalahmu. Ini aku ada cincin. Tolong jualkan di pasar hewan, tapi dengan harga 5 dinar, ucap Abu Nawas. "Menjualkan cincinmu? Apa hubungannya dengan permasalahanku?" tanya sahabatnya heran. "Sudahlah, turuti saja, nanti kamu juga akan tahu," ujar Abu Nawas. Maka sahabatnya ini segera pergi ke pasar hewan untuk menjualkan cincin Abu Nawas. "Maaf, aku tidak suka pakai cincin," kata salah satu penjual hewan. "Cincin seperti ini paling harganya cuma 1 dinar," sahut yang lain.
Karena harganya tidak sesuai dengan permintaan Abu Nawas, sahabatnya ini lalu kembali menemui Abu Nawas. "Bagaimana? Berapa mereka menawarnya?" tanya Abu Nawas. "Mereka enggan membelinya. Kalaupun ada yang minat, mintanya dengan harga 1 dinar Abu Nawas," jawab sahabatnya. "Baiklah, sekarang coba kau tawarkan kepada toko penjual pakaian," pinta Abu Nawas. Sahabatnya ini segera menuju toko pakaian yang ada di kota. Sesampainya di sana, ia pun menawarkan cincin Abu Nawas dengan harga 5 dinar. "Waduh, apa tidak salah? Cincin seperti ini paling harganya 2 dinar, ucap si pemilik toko pakaian. Sahabat Abu Nawas tersebut lalu kembali pulang dan tidak jadi menjualnya. "Bagaimana? Apakah laku dengan harga 5 dinar? Tanya Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, dia mintanya 2 dinar, jawab sahabatnya. "Baiklah, ini yang terakhir. Sekarang kamu datangi toko penjual barang antik dan tanyakan harga cincin tersebut," pinta Abu Nawas kembali. Sahabatnya ini lalu bergegas mendatangi toko penjual barang antik. "Tuan, saya mau menjual cincin ini, kira-kira berapa harganya?" tanya sahabat Abu Nawas sembari memberikan cincinnya. Si pemilik toko tampak mengamati dengan seksama cincin yang diberikan sahabat Abu Nawas. "Dari mana kamu mendapatkannya? Cincin ini sangat langka. Batunya bukan dari batu sembarangan. Jual saja padaku, aku akan membayarnya dengan harga 5.000 dinar, ucap si pemilik toko. Mendengar hal itu, sahabat Abu Nawas kaget bukan main. "Baik, saya bersedia menjualnya," balas sahabat Abu Nawas. Maka pulanglah ia dengan membawa uang 5.000 dinar. Sesampainya di rumah, sahabatnya ini berkata kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, cincinmu laku sampai 5.000 dinar. Hebat bukan? Mungkin si pemilik toko itu bodoh ya Abu Nawas," ujarnya. "Bukan bodoh, justru dia itu pintar. Dia tahu kelebihan daripada cincin tersebut. Ketika cincin itu kau tawarkan kepada orang yang tidak tepat, maka mereka akan meremehkan dan mengacuhkannya. Begitu juga dengan masalah yang kamu alami. Kalau kamu berkumpul dengan orang yang tidak tepat, maka mereka akan mengucilkanmu dan meremehkanmu. Tapi kalau kamu berkumpul dengan orang yang tepat, maka mereka akan menghargaimu dan kedatanganmu akan selalu dirindukan. Dan ada satu hal yang harus kamu perhatikan. Berkawanlah dengan orang yang menghargaimu, bukan dengan orang yang membutuhkanmu. Karena orang yang menghargaimu, mereka akan selalu menerimamu. Tapi bila berkawan dengan orang yang membutuhkanmu, mereka akan menerimamu saat mereka butuh. Dan mereka akan meninggalkanmu saat mereka tak lagi membutuhkanmu," tutur Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas. Kita tak mungkin bisa membuat semua orang agar suka dan mau berkawan dengan kita," balas sahabatnya. "Sudah menjadi sunatullah. Ketika ada orang yang suka dengan kita, maka pasti akan ada orang yang tidak suka dengan kita," ujar Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan tersebut, sahabatnya ini mulai merasa lega dan tidak lagi bersedih hati. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada salah satu tetangga Abu Nawas yang mempunyai sifat tak sabaran dan cenderung sering berperilaku keras. Dulunya ia mempunyai hewan peliharaan seekor keledai. Namun akhirnya keledainya mati karena sering disiksa. Suatu hari tetangganya ini mendatangi rumah Abu Nawas dengan maksud untuk meminjam keledainya. "Hei Abu Nawas, bolehkah aku pinjam keledaimu?" tanya tetangganya. Abu Nawas tak langsung menjawabnya. Sebab Abu Nawas kenal persis tabiat tetangganya itu. Sikapnya tak sabaran dan sering berperilaku keras. Tentu saja ia tak mungkin meminjamkan
karena takut keledainya akan disakiti. Lalu Abu Nawas beralasan bahwa keledainya sedang dipinjam oleh orang lain dan sampai saat ini keledainya belum dikembalikan. Tetangganya itu pun lalu pergi, tapi belum sempat ia meninggalkan rumah Abu Nawas, ia mendengar suara keledai berada di halaman belakang rumahnya. Sontak tetangganya ini kembali menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau bilang keledaimu dipinjam orang lain, tapi itu suara apa?" tanya tetangganya sewot. "Kamu lebih percaya pada suara keledai atau omongan saya?" tanya balik Abu Nawas. Tetangga itu pun pulang dengan perasaan dongkol. Beberapa hari kemudian, tetangganya itu datang lagi dengan maksud yang sama, yaitu meminjam keledainya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tolonglah aku, pinjamkan aku keledaimu," pinta tetangganya. Abu Nawas kembali tak langsung menjawab, tapi ia minta waktu untuk mau menunggunya sejenak. Lalu Abu Nawas masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian, Abu Nawas kembali menemui tetangganya itu sambil berkata, "Tadi aku telah menemui keledaiku dan menyampaikan hasratmu, tapi dia menolak dengan mengatakan, aku sebenarnya ingin membantunya. Hanya saja aku tidak suka dengan ucapan cacian dan kadang ia memukulku." Mendengar perkataan Abu Nawas, tetangganya heran dan bertanya, "Sejak kapan keledai bisa bicara dan punya pikiran seperti layaknya manusia?" Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Tapi itu kenyataannya Tuan. Begitu banyak keledai bisa bicara, bahkan bermusyawarah dan terkadang mengemukakan pendapatnya." "Bilang saja kau tak mau meminjamkannya," balas tetangganya dengan nada ketus. Ia pun lalu meninggalkan Abu Nawas. Di lain hari, tetangganya itu kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Kali ini ia bermaksud meminjam tali jemuran. "Hei Abu Nawas, bolehkah aku meminjam tali jemuranmu?" tanya tetangganya. Abu Nawas menjawab, "Maaf Tuan, tali jemurannya sedang aku pakai untuk menjemur bubuk gandum." Mendengar alasan Abu Nawas, tetangganya pun heran dan kembali bertanya, "Bagaimana mungkin bubuk gandum bisa dijemur di atas tali? Kamu itu mengada-ada Abu Nawas." Abu Nawas menjawab, "Oh, hal itu tidak sesulit yang Anda kira Tuan, jika Anda tidak meminjamkannya kepada orang lain." Tetangganya Abu Nawas pun kembali berkata, "Dasar pelit, selalu saja bikin alasan." Ia pun lalu meninggalkan Abu Nawas dengan muka cemberut. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, tetangga Abu Nawas yang kaya raya akan mengadakan sebuah pesta besar-besaran. Hampir semua orang diundangnya tanpa terkecuali, baik orang miskin maupun orang kaya. Akan tetapi, ia lupa mengundang Abu Nawas. Padahal dengan hati berdebar-debar, Abu Nawas sudah tak sabar menunggu undangan dari tetangganya yang kaya raya itu. Namun, hingga acara pesta dimulai, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan undangan. Ia pun akhirnya mengambil kertas kosong dan memasukkannya ke dalam amplop. Kemudian, ia bergegas pergi menghadiri acara pesta. Ketika akan memasuki gerbang rumah tetangganya, ia dicegat oleh beberapa petugas keamanan. "Maaf Tuan, bisa tunjukkan surat undangannya?" pinta salah satu petugas. "Aku tidak membawanya," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, Tuan tidak diperkenankan masuk," balas petugas keamanan. "Tapi aku membawa surat penting untuk majikanmu, dan ini harus aku yang memberikannya secara langsung," tutur Abu Nawas. Akhirnya beberapa petugas keamanan mengantarkan Abu Nawas ke tempat aula yang besar, di mana para tamu sedang menghadiri pesta. Abu Nawas pun lalu menempati salah satu kursi yang di depannya terdapat banyak hidangan di atas meja.
Tanpa menunggu lama, ia langsung makan sekenyang-kenyangnya bersama para tamu yang diundang. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa menikmati hidangan yang lezat ini, kata Abu Nawas merasa puas. Tak berapa lama, sang tuan rumah datang menghampiri Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, kapan datang? Silahkan dimakan hidangan ini," sapa si tuan rumah. "Terima kasih kawan, barusan aku sudah memakannya," jawab Abu Nawas. "Oh iya Abu Nawas, aku dengar kata petugas yang berjaga kau membawakan surat penting untukku. Boleh aku lihat?" kata si tuan rumah. Abu Nawas pun segera memberikan amplop yang sudah dipersiapkan dari rumah. Namun ketika amplop dibuka, si tuan rumah merasa heran. "Kau yakin surat ini untukku? Masalahnya tak tertulis namaku di sini," tanyanya memastikan. "Iya, itu memang untukmu," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa tidak ada nama pengirimnya dan juga kertasnya tidak ada tulisannya?" tanya si tuan rumah kembali. "Oh, mungkin itu dari seseorang yang lupa kau undang ke pesta. Jadi dia menginginkan supaya amplop tersebut kau tulis namanya dan kertas yang kosong kau tulis undangan acara pestanya," jawab Abu Nawas. "Siapa sih? Sepertinya warga sekitar sini tidak ada seorang pun yang tidak aku undang," ujar si tuan rumah. "Ya sudah, sini amplop dan suratnya, biar aku kembalikan kepada orangnya. Lagian orangnya juga sudah mau pulang," kata Abu Nawas sambil pamit meninggalkan si tuan rumah. Selepas kepergian Abu Nawas, si tuan rumah baru tersadar bahwa ia lupa menulis namanya dalam undangan pesta. Abu Nawas, ada-ada saja caramu untuk mengingatkanku," gumamnya dalam hati. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di sela-sela kesibukannya menebang kayu, ia dikejutkan oleh kehadiran seekor tupai. Tupai tersebut berlari ke sana kemari, seakan asik bermain. Abu Nawas yang baru pertama kali melihat hewan seperti itu tentu saja menjadi heran dan penasaran. Maka ia pun berniat memburunya. Setelah berupaya keras, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut. "Hewan ini aneh, aku harus menunjukkannya kepada orang-orang," kata Abu Nawas dalam hati. Lantas ia menaruh tupai itu di dalam karung dan mengikatnya dengan kuat. Kali ini Abu Nawas pulang lebih cepat, bahkan ia tidak membawa kayu seperti biasanya. Ia hanya membawa karung yang berisi tupai. Melihat itu, istrinya pun heran. "Mana kayunya? Kenapa malah membawa karung?" tanya sang istri. "Wahai istriku, aku punya kabar baik. Tadi sewaktu aku di hutan, aku menangkap hewan langka dan aneh. Sekarang hewannya ada di karung ini. Rencananya aku akan memanggil penduduk kampung dan memperlihatkan hewan ini. Semoga mereka mengenalinya, lalu aku akan menjualnya dengan harga tinggi," balas Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas membuat sang istri penasaran dan ingin membuka karungnya. "Jangan dibuka, nanti dia bisa kabur," sergah Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas berpesan kepada istrinya, "Aku akan pergi memanggil orang-orang datang kemari. Awas, jangan sampai dibuka karungnya." Setelah Abu Nawas pergi, sang istri sangat penasaran ingin mengetahui hewan apa yang di dalam karung. "Aku akan melihatnya sebentar, lagian suamiku juga tidak akan tahu," kata istrinya dalam hati. Ketika talinya dilepas dan membuka karungnya, hewan tupai itu langsung loncat keluar. Hanya dengan sekejap mata, tupai itu lari keluar rumah. Istri Abu Nawas pun bingung apa yang harus dia perbuat. Seandainya Abu Nawas tahu, pasti dia akan kena marah. Setelah lama berpikir,
Istri Abu Nawas tak menemukan cara kecuali menaruh butiran gandum ke dalam karung dan mengikatnya kembali seperti semula. Sang istri mengira Abu Nawas tidak akan datang bersama siapapun. Dengan begitu urusannya pun selesai. Selang beberapa saat kemudian, Abu Nawas disertai tokoh masyarakat termasuk wakil hakim dan beberapa orang lainnya datang untuk melihat fenomena langka ini. Abu Nawas pun mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Sang istri tak menyangka kalau Abu Nawas membawa tamu sebanyak ini. Lalu Abu Nawas berkata kepada para tamunya, "Saya akan memperlihatkan kepada kalian makhluk yang langka ini," kata Abu Nawas sambil melepas tali karung. Orang-orang yang hadir menyimaknya dengan seksama dan mereka mulai memperhatikan karung tersebut. Namun ketika karungnya dibuka, ternyata isinya biji gandum. Hal ini membuat Abu Nawas terkejut. Apa yang harus aku katakan? Padahal aku mengundang mereka untuk sesuatu yang aneh. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Ia kemudian berkata kepada mereka yang hadir, "Apakah kalian tahu betapa banyak manfaat dari makhluk ini?" "Maksudmu butiran gandum, Abu Nawas?" tanya mereka. "Iya, betul sekali. Aku berhasil mengumpulkan butiran gandum yang dibuang orang-orang di depan rumahku sampai terkumpul beberapa kilogram," jawab Abu Nawas. "Lalu maksudnya apa, Abu Nawas?" tanya mereka kembali. "Begini kawan-kawan, seandainya aku mengumpulkan butiran-butiran gandum yang berserakan dari setiap rumah dan ladang, berapa banyak gandum yang berhasil aku kumpulkan?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu lumayan banyak, Abu Nawas," jawab mereka. "Nah, itu kalian tahu kenapa kita tidak memperdulikan nikmat dari Allah. Kawan-kawan, aku memiliki usulan. Bagaimana kalau orang-orang yang membuang biji gandum supaya didenda?" ujar Abu Nawas. Mereka berkata, "Iya, benar sekali, aku setuju Abu Nawas. Dengan begitu kita tidak akan mengeluh kekurangan gandum." "Baiklah Abu Nawas, kita akan menyampaikan usulanmu kepada hakim," kata mereka serempak. Akhirnya Abu Nawas merasa lega. Ia berhasil lolos dari rasa malu. Tapi ia masih bingung, bagaimana mungkin seekor hewan bisa berubah jadi biji gandum. Di hari berikutnya, seperti biasa Abu Nawas pergi mencari kayu di hutan. Di sana ia kembali melihat seekor tupai sedang berlari. "Dasar binatang hantu, bagaimana kau bisa menjelma menjadi gandum?" kata Abu Nawas dengan kesal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Baginda Raja sedang mengalami kebingungan. Pasalnya ia belum juga menemukan sosok orang yang tepat untuk menjadi hakim istana. Meskipun sudah diadakan sayembara, tapi tak ada satupun peserta yang memenuhi persyaratan. "Kenapa tidak Abu Nawas saja, Paduka?" saran penasehat istana. "Dia tidak akan mau. Kalaupun diancam akan dihukum, pasti dia memilih untuk dihukum daripada jadi hakim," jawab Baginda Raja. "Kalau begitu, tugaskan saja Abu Nawas untuk mencari calon hakim istana," ujar sang penasehat. "Benar juga katamu. Baiklah, cepat panggil Abu Nawas kemari," perintah Baginda Raja. Maka berangkatlah beberapa utusan istana menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk menghadapnya sekarang," kata mereka. Awalnya Abu Nawas mengira dirinya dipanggil untuk dijadikan hakim. "Bilang saja sama Paduka, aku tidak mau datang," jelas Abu Nawas. "Tenang Tuan Abu, tujuan Baginda menyuruh Tuan Abu menghadap hanya untuk meminta saran," tutur mereka. "Saran? Saran apa?" tanya Abu Nawas. "Mengenai sosok yang pantas jadi hakim, dan Tuan Abu diperintah untuk mencari orangnya," jawab mereka. "Ya sudah,
kalian pulang saja dulu, nanti aku akan menyusul sekalian membawakan orangnya, balas Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana bersama orang yang akan dijadikan hakim. Namun, saat mereka berdua menghadap Baginda Raja justru tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata yang membuatnya tertawa, orang yang dibawa Abu Nawas tubuhnya kecil dan kerdil. "Kamu lucu, Abu Nawas. Masa orang kerdil seperti dia malah dicalonkan jadi hakim?" kata Baginda Raja terus tertawa. "Dia mungkin terlihat kecil, tetapi ingatlah, yang terbaik seringkali hadir dalam kemasan kecil," timpal Abu Nawas. Tawa Baginda Raja kembali pecah dan lebih kencang dari sebelumnya. "Baiklah Abu Nawas, saya akan bertanya kepada kawanmu itu. Apakah kamu kurang dihormati karena postur tubuhmu, sehingga kau ingin menjadi hakim supaya orang-orang mau menghormatimu?" tanya Baginda Raja. "Sebenarnya tidak, Paduka. Saya pikir itu justru sangat menguntungkan, karena saya bisa lebih dekat dengan rakyat tanpa harus menundukkan kepala," jawab kawan Abu Nawas. Untuk ketiga kalinya Baginda Raja dibuatnya tertawa. "Karena kau ingin jadi hakim, saya akan mengujimu dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mana yang lebih kau pilih, berbuat adil atau diberi uang?" tanya Baginda Raja. "Saya memilih diberi uang, Paduka," jawab kawan Abu Nawas. Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. "Kamu ini aneh. Dari sekian banyak peserta yang ikut sayembara, rata-rata mereka menjawab pilih berbuat adil. Kenapa kau malah pilih sebaliknya? Berarti kau rela berbuat tidak adil asalkan bisa mendapatkan uang?" tanya Baginda Raja. "Maksudnya bukan begitu, Paduka. Sifat jujur dan adil sudah melekat pada diri saya. Kenapa saya harus memilihnya? Sedangkan saya adalah orang miskin. Tentu saja saya pilih uang. Bukankah seseorang memilih sesuatu yang mereka tidak punya?" jelas kawan Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja manggut-manggut sebagai tanda setuju. "Oh, begitu. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Bila kamu menghadapi suatu kasus di mana ada seorang maling tapi menuduh korban sebagai malingnya, sedangkan kamu tidak tahu mana malingnya dan mana korbannya, bagaimana caramu untuk mengungkap kebenaran dalam kasus yang rumit ini?" tanya Baginda Raja. "Itu mudah saja, Paduka. Suruh mereka berdua memasuki rumah kosong. Setelah mereka berdua masuk ke dalamnya, kita teriakin, 'Pencuri, pencuri!' Nah, salah satu dari mereka pasti akan berlari keluar. Dan sudah dipastikan dialah pencurinya yang asli. Karena seorang pencuri pasti punya insting untuk segera berlari keluar manakala mendengar teriakan tersebut," terang kawan Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas dengan jawaban kawan Abu Nawas itu, dan kemudian Baginda Raja mengangkatnya sebagai hakim istana yang baru. "Ternyata pilihanmu tidak salah, Abu Nawas," puji Baginda Raja kepada Abu Nawas. Baginda Raja yang awalnya meremehkan postur badannya akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan tidak terbatas pada ukuran tubuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang penyair ternama yang tidak suka dengan Abu Nawas. Setiap kali ia berada dalam perkumpulan, penyair tersebut dengan terang-terangan mencaci, mengejek, dan menghina Abu Nawas. Tentunya ia melakukan hal itu tidak di hadapan Abu Nawas secara langsung. Kemudian salah seorang bertanya kepadanya, "Kau begitu membenci Abu Nawas, apakah dia pernah berbuat jahat padamu?" Si penyair menjawab, "Tidak, bahkan kami tak pernah bertemu." "Lalu apa alasannya?
kau selalu menjelek-jelekan dirinya?" tanya orang itu kembali. "Biar semua orang tahu bahwa bukan hanya Abu Nawas satu-satunya penyair yang hebat di kota Baghdad," jawab si penyair. "Oh, jadi kamu merasa kalau kamu lebih hebat dari dia?" tanyanya kembali. "Tentu saja, bahkan aku lebih pandai dari dia," jawab si penyair. "Kalau begitu, tak perlulah kau menjelekan dia. Buatlah syair-syair yang hebat, biar orang-orang yang akan menilainya," tutur orang itu. "Justru dengan cara ini, aku akan mempermalukan Abu Nawas," ujar si penyair. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pun diberitahu kawan-kawannya tentang perilaku si penyair. Abu Nawas yang mendengar hal itu hanya tersenyum. Ia sama sekali tak menggubris, apalagi sampai menanggapinya dengan emosi. Hingga pada suatu ketika, Baginda Raja menggelar suatu perayaan. Perayaan ini dihadiri oleh para tokoh, pemuka kerajaan, dan juga para penyair sekaligus sastrawan. Di momen inilah untuk pertama kalinya Abu Nawas dan penyair tersebut bertemu. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh Abu Nawas untuk membalas perlakuannya. Begitu pula dengan si penyair. Ia punya rencana jahat untuk mempermalukan Abu Nawas. Dan saat ia akan mendekati Abu Nawas, ternyata Abu Nawas duluan yang menghampirinya. "Wahai saudaraku, apa kau kira cacianmu dan hinaanmu itu merugikanku? Apa kau kira namaku akan redup?" tanya Abu Nawas. "Tidak," jawab si penyair singkat. "Apa kau kira rumahku akan hancur mendengar cacianmu? Apa kau kira anakku akan mati mendengar cacianmu?" tanya Abu Nawas kembali. "Tidak," jawab si penyair singkat. "Kalau begitu, selagi kakiku masih menopang badanku, cacianmu tak dapat mengubah apapun dalam hidupku sampai kapanpun," tegas Abu Nawas. Mendengar hal itu, si penyair mulai tersulut emosinya. "Sombong sekali kau Abu Nawas, kau mau apa?" hardik si penyair kesal. "Aku hanya mau melihat apa yang bisa kau lakukan di hadapanku setelah ini," ledek Abu Nawas. Orang-orang yang hadir spontan tertawa dengan ucapan Abu Nawas. Hal ini membuat mental si penyair mulai grogi. Lidahnya terasa seperti tercekat. Wajahnya pun mulai terlihat panik. Ekspresi sang penyair membuat orang-orang yang melihatnya semakin tertawa terpingkal-pingkal. Karena tak tahan telah dipermalukan Abu Nawas, si penyair lantas pergi meninggalkan acara tersebut. Kisah selanjutnya. Tingkah Abu Nawas kali ini bikin masyarakat geleng-geleng kepala. Bahkan ada yang mengatakan kalau Abu Nawas sudah gila. Bagaimana tidak? Di siang hari bolong saat matahari bersinar dengan panasnya, Abu Nawas malah keliling kampung dengan membawa lampu minyak di tangannya. Dan dia selalu berhenti di setiap depan rumah warga sambil menggoyang-goyangkan lampunya. Ia lalu melongok ke dalam rumah di depannya seperti sedang mencari sesuatu. Perilaku Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas bertingkah seperti orang gila? "Abu Nawas mulai gila," kata seorang warga Baghdad. "Raja Harun al-Rasyid pasti malu punya staf ahli gila," celetuk yang lainnya. Tapi Abu Nawas tidak peduli. Besok paginya Abu Nawas kembali melakukan hal yang sama. Ia pergi keliling kampung dengan membawa lampu minyak di tangannya. Setiap kali melewati rumah warga, ia berhenti sejenak. Lampu minyak di tangannya ia goyang-goyangkan, lalu melongok ke dalam rumah di depannya. Salah satu warga penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Ia pun lalu bertanya, "Kamu sedang ngapain, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Saya sedang mencari neraka." Mendengar jawaban yang tak masuk akal itu,
Semua warga tambah yakin kalau Abu Nawas memang sudah gila. Namun anggapan warga tak membuat Abu Nawas berhenti. Di hari selanjutnya, ia tetap berkeliling kampung dengan membawa lampu minyak. Karena tidak nyaman dengan tingkah Abu Nawas, warga kampung melaporkan Abu Nawas ke istana dan meminta supaya Abu Nawas ditahan. Para warga beralasan apabila orang gila dibiarkan bebas berkeliaran, seseorang bisa membunuh orang lain dan berpura-pura gila, atau bisa juga mengintip orang mandi dengan pura-pura gila. Raja Harun al-Rasyid marah dan geram mendengar pengaduan warga. Ia juga malu bukan main akibat ulah Abu Nawas. "Cepat tangkap Abu Nawas dan seret kemari," perintah sang raja. Maka ditangkaplah Abu Nawas oleh warga kampung dan dibawanya ke istana. Beberapa menteri istana yang tidak suka dengan Abu Nawas merasa gembira. Kegilaan Abu Nawas mereka manfaatkan untuk menghasut Raja Harun al-Rasyid. Mereka menginginkan supaya Abu Nawas dihukum pasung. Setelah Abu Nawas dihadapkan kepada raja, sang raja bertanya dengan nada emosi, "Kamu gila atau pura-pura gila? Apa alasanmu keliling kampung di siang hari dengan membawa lampu minyak?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Saya sedang mencari neraka, Paduka yang mulia." Mendengar jawaban Abu Nawas, sang raja bertambah geram. "Kamu memang sudah benar-benar gila, wahai Abu Nawas," kata sang raja. "Bukan saya yang gila, Paduka Raja, tapi merekalah yang gila," jawab Abu Nawas. Sang raja heran. Mereka siapa yang kau maksud?" tanya sang raja. Abu Nawas kembali menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang telah menganggapku gila dan menangkapku serta menyeretku ke sini." Akhirnya Abu Nawas meminta orang-orang yang telah menganggapnya gila untuk berkumpul di depan istana. Mereka ditantang oleh Abu Nawas. "Wahai kalian yang sudah menganggapku gila, apakah selama ini kalian menganggap orang yang berbeda keyakinan dengan kalian sebagai orang gila dan munafik?" tanya Abu Nawas. Mereka serempak menjawab, "Ya, betul." Abu Nawas kembali bertanya, "Terus, apakah kalian anggap orang yang gila dan munafik sebagai orang sesat?" Mereka menjawab, "Iya, tentu saja." "Baik, jika saya gila, munafik, dan akan masuk neraka, di manakah neraka itu? Dan milik siapa neraka itu?" tanya kembali Abu Nawas. "Neraka adalah milik Allah dan tempatnya ada di akhirat," jawab mereka. Kemudian Abu Nawas memalingkan wajahnya menghadap Raja Harun al-Rasyid. "Wahai Paduka Raja, tolong sampaikan kepada mereka, jika neraka milik Allah dan tempatnya berada di akhirat, mengapa mereka gemar menganggap orang lain yang berbeda dengan pemikirannya akan masuk neraka? Apakah mereka sudah menjadi panitia neraka? Apa mereka sudah dapat mandat menjadi wakil Allah untuk menjadi pencatat orang masuk neraka?" ucap Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang raja pun tersenyum dan menyuruh Abu Nawas untuk pulang ke rumahnya. Kisah selanjutnya. Sebelumnya diceritakan bahwa ulama sufi yang bernama Bahlul adalah kerabat dekat daripada Khalifah Harun al-Rasyid. Dan ia dulunya adalah seorang pejabat istana yang sangat alim dan jujur. Adapun dia bertingkah pura-pura gila hanyalah semata-mata untuk melindungi dirinya, supaya terhindar dari ancaman pembunuhan oleh pihak penguasa kerajaan yang tidak suka dengan kejujurannya. Meski demikian, Bahlul tetap mengkritik kebijakan kerajaan dengan caranya yang unik tapi sangat tajam. Berikut akan saya ceritakan beberapa kisah lucu tentang Bahlul. Bahlul dan makanan Baginda Raja. Suatu hari, Baginda Raja perintahkan pelayan kerajaan untuk mengirimi Bahlul makanan. Setelah dicari ke sana kemari, ternyata Bahlul sedang duduk di samping reruntuhan bangunan.
"Hai Bahlul, ini ada kiriman hidangan istimewa untukmu," kata si pelayan. "Dari siapa makanan itu?" tanya Bahlul. "Dari Baginda Raja," jawab si pelayan. Bahlul lalu menerima hidangan tersebut. Akan tetapi, ia segera memberikannya kepada anjing yang kebetulan ada di situ. Melihat hal tersebut, si pelayan pun seketika terkejut. "Hei Bahlul, kenapa kau berikan makanan dari Baginda kepada anjing?" hardik si pelayan. Tapi dengan entengnya Bahlul membalas, "Hei pelayan, diamlah. Bila anjing ini tahu kalau makanan tersebut dari Baginda Raja, maka ia juga tidak akan mau memakannya." Bahlul dan pedagang. Suatu hari, seorang pedagang dari Baghdad menemui Bahlul untuk meminta nasihat. "Wahai Tuan Bahlul, berilah aku saran, usaha apa yang harus aku jalankan supaya aku bisa memperoleh keuntungan yang banyak?" tanya si pedagang. "Belilah kapas dan besi, lalu jual ke pasar," jawab Bahlul. Pedagang itu pun lalu pergi dan melakukan apa yang diperintahkan Bahlul. Ia membeli kapas dan besi dalam jumlah yang banyak. Setelah beberapa bulan, si pedagang menjual kembali barang-barang tersebut dan memperoleh keuntungan yang banyak. Ketika semua barang dagangannya laku terjual habis, si pedagang kembali menemui Bahlul untuk kembali meminta saran kepadanya. "Wahai Bahlul gila, menurutmu kali ini barang apa yang harus aku beli supaya keuntunganku lebih banyak?" tanya si pedagang. "Beli bawang dan semangka," jawab Bahlul. Pedagang itu pun menuruti saran Bahlul. Ia membeli bawang dan semangka dalam jumlah yang cukup banyak. Beberapa hari kemudian, bawang dan semangka yang dibelinya semuanya menjadi busuk, sehingga ia mengalami banyak kerugian. Dengan penuh kecewa dan emosi, si pedagang mendatangi Bahlul. "Hai Bahlul, ketika aku minta nasihat padamu pertama kali, kau menyarankan untuk beli kapas dan besi. Dan saat itu memang aku memperoleh keuntungan yang banyak. Tetapi ketika aku minta saran untuk yang kedua kali, kamu malah membuatku bangkrut. Harta kekayaanku habis karena saranmu," kata si pedagang menahan emosi. "Hai pedagang, dengar ya. Pertama kali kau menyapaku, kau menyebutku Tuan Bahlul. Karena kau menyapaku sebagai orang yang cerdas, maka aku memberi saran padamu dengan kebijakanku. Sementara saat kau minta saran kedua kalinya, kau memanggilku dengan panggilan Bahlul gila. Maka aku memberimu saran layaknya orang gila," kata Bahlul menjelaskan. Si pedagang pun merasa malu atas perbuatannya dan membenarkan jawaban Bahlul. Bahlul diminta kritik Baginda Raja. Suatu hari, saat Bahlul diajak ke istana, Baginda Raja berkata kepadanya, "Wahai Bahlul, kritiklah aku," pinta Baginda Raja. "Hai Harun, jika kamu berada di tengah-tengah gurun, di mana di tempat itu tak ada air setetes pun, sementara kamu sedang kehausan dan mendekati kematian, apa yang akan kau berikan untuk mendapatkan seteguk air?" tanya Bahlul. "Aku akan memberikan dinar dan emas yang banyak," jawab Baginda Raja. "Tapi bagaimana jika orang yang memiliki air tidak mau menukarnya dengan dinar dan emasmu? Lalu apa yang akan kau tawarkan?" tanya Bahlul kembali. "Aku akan memberikan separuh dari kerajaanku," jawab Baginda Raja. "Baik, setelah kau minum air itu, lalu kau terserang penyakit tidak bisa buang air kecil. Apa yang akan kau tawarkan kepada satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan penyakitmu?" tanya Bahlul. "Aku akan berikan sisa separuh kerajaanku," jawab Baginda Raja. "Wahai Harun, ketahuilah,
Maka jangan kau anggap penting kerajaan dan semua harta kekayaanmu, karena semua itu tidak lebih berharga dibandingkan dengan seteguk air. Apakah tidak sepatutnya engkau berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah? Kata Bahlul menasehati. Bahlul dan budak yang takut laut. Ketika Bahlul sedang bepergian menaiki kapal perahu, ada seorang pedagang bersama budaknya ikut serta naik ke atas kapal. Saat perahu mulai menyeberang ke tengah lautan, budak itu mulai menangis karena ketakutan akibat gerakan kapal yang terguncang oleh ombak. Semakin lama tangisan si budak semakin keras, sehingga membuat orang-orang yang ada di kapal merasa terganggu, termasuk Bahlul sendiri. Si pedagang sudah berusaha membujuk agar budaknya diam tak menangis. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di kapal. Mereka juga membujuk si budak agar diam. Akan tetapi, tangisan si budak malah semakin keras. Tak tahan dengan tangisan budak yang mengganggu, akhirnya Bahlul meminta izin kepada si pedagang untuk membuat budaknya diam. Pedagang itu pun mengizinkannya. Maka dengan segera Bahlul memberikan perintah orang-orang untuk melemparkan budak itu ke laut. Perintahnya pun dilaksanakan. Ketika budak itu hampir meninggal, Bahlul langsung menyelamatkannya dengan membawanya kembali ke atas kapal. Setelah itu, si budak langsung duduk di sudut kapal dan tak lagi teriak menangis. Si budak hanya terdiam dengan wajah ketakutan. Badannya gemetaran dan menggigil karena kedinginan. Para penumpang lantas bertanya kepada Bahlul, kenapa tindakannya bisa membuat si budak terdiam. Begini kawan-kawan, ketika budak ini dilempar ke laut, ia baru menyadari betapa nyamannya kapal ini. Jawab Bahlul memberitahu. Spontan mereka pun tertawa dan juga membenarkan ucapan Bahlul. Bahlul dan pejabat yang sombong. Suatu kali Bahlul diajak Baginda Raja duduk bersama para pejabat kerajaan di sebuah aula istana yang besar. Dari sekian orang yang hadir, hanya Bahlul yang bukan seorang pejabat istana. Tiba-tiba salah satu pejabat berceletuk kepada Bahlul dengan tujuan ingin menertawakannya. "Hei Bahlul gila, tahukah engkau? Sekarang kau diangkat Baginda Raja menjadi amir dan menjadi pemimpinnya para anjing, ayam, dan babi," kata si pejabat sambil tertawa. Tapi dengan mudahnya Bahlul membalas ejekan tersebut. "Maka dari itu, mulai sekarang kau jangan melanggar perintahku. Kau harus taat kepadaku, karena sekarang kau telah menjadi bawahanku." Seketika Baginda Raja beserta pejabat istana yang lain tertawa terpinggal-pinggal dengan perkataan Bahlul. Dan pejabat itu pun menjadi kapok dan malu, tak berani lagi meledek Bahlul. Kisah selanjutnya. Dikisahkan seorang menteri istana mempunyai anak yang suka menabuh rebana. Mungkin hal ini sekilas terlihat wajar, tapi di balik kebiasaannya itu membuat orang tuanya sangat terganggu. Bagaimana tidak, baik siang maupun malam, si anak tak mau berhenti menabuh rebana. Perilakunya ini tentu saja membuat orang tuanya resah. Setiap malam saat menjelang istirahat, si anak masih saja menabuh rebana. Ia akan berhenti manakala dirinya sudah mulai mengantuk. Begitu juga saat siang hari. Di saat suasana terik matahari yang panas, si anak menabuh rebana tanpa henti. Karena sudah tidak tahan dengan perilakunya, ayahnya yang seorang menteri mencoba menasehati. Tapi si anak tidak peduli, sehingga membuat ayahnya emosi. Lalu rebana yang ada di tangan anaknya segera direbut dan dibuang. Melihat hal itu, anaknya langsung mengamuk. Ia berteriak semalaman sampai pagi, bahkan sampai nekat akan terjun ke sumur. Untunglah beberapa pelayan rumah segera menghalau niat anak sang menteri.
Atas kejadian ini, dengan sangat terpaksa Tuan Menteri mengembalikan rebana kepada anaknya. Si anak pun kembali ceria dan menabuh rebananya tanpa henti. Suatu ketika, salah satu pelayannya menghadap Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, sepertinya anak Tuan diganggu makhluk halus, sebab perilaku dan kebiasaannya tidak wajar. Kenapa Tuan tidak minta bantuan orang pintar?" kata si pelayan menyarankan. Atas saran si pelayan, maka dipanggillah seorang tabib untuk menyembuhkan kebiasaan aneh anak tersebut. Sang tabib menasehati kepada si anak bahwa jika dia terus menabuh rebana akan melubangi gendang telinganya. Namanya saja anak kecil, ia tak menghiraukan nasihat tersebut. Karena usahanya tidak membuahkan hasil, esok harinya dipanggillah tabib yang kedua. Tabib yang kedua mengatakan kepadanya bahwa menabuh rebana adalah kegiatan suci dan harus dilakukan hanya pada acara-acara khusus. Usaha ini juga menemui kegagalan, maka dipanggillah tabib yang ketiga. "Saya perhatikan anak Tuan memang susah dikendalikan. Lebih baik kalian mengalah saja sebagai orang tua," kata tabib ketiga. "Mengalah bagaimana maksudnya?" tanya Tuan Menteri. "Biarkan anak Tuan menabuh rebana sesuka hati, dan agar Tuan sekeluarga tidak terganggu, tutup telinga kalian dengan kapas," saran tabib ketiga. Namun saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Tuan Menteri. Hari berikutnya, Tuan Menteri memanggil tabib yang keempat. Sang tabib membawakan buku yang berisi cerita dongeng anak. Ia pun mendekati anak Tuan Menteri dan membacakan cerita yang ada dalam buku tersebut. Awalnya si anak tertarik, tapi akhirnya ia memilih untuk kembali menabuh rebana. Usaha tabib keempat pun dianggap gagal. Begitu juga dengan tabib yang kelima. Meskipun sang tabib membacakan mantra, si anak tetap saja tidak menunjukkan perubahannya. Hal ini membuat Tuan Menteri kewalahan menghadapi anak satu-satunya. Hingga akhirnya terlintas di benaknya untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Maka pergilah Tuan Menteri menemui Abu Nawas. Ia pun menceritakan permasalahan yang sedang ia alami. Setelah mendengar keluhan Tuan Menteri, Abu Nawas kemudian bertanya, "Di rumah Tuan apakah ada palu dan pahat?" Mendengar pertanyaan tersebut, Tuan Menteri menjadi heran. "Ada, tapi apa hubungannya Abu Nawas?" kata Tuan Menteri balik bertanya. "Nanti Tuan juga akan tahu. Ayo, lebih baik kita segera ke rumah Tuan," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Menteri. Di sana, Abu Nawas terus memperhatikan si anak yang tengah asik menabuh rebana tanpa henti. Abu Nawas lantas berkata kepada Tuan Menteri, "Mana palu dan pahatnya?" tanya Abu Nawas. Tuan Menteri pun segera memberikannya. Abu Nawas lalu mendekati si anak dengan membawa palu dan pahat. "Saya perhatikan kamu semangat sekali menabuh rebana," tanya Abu Nawas. "Iya, karena bunyinya keras dan merdu," jawab si anak. "Benarkah? Saya jadi penasaran, ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu. Coba kamu congkel isinya," balas Abu Nawas sambil memberikan palu dan pahat kepada anak tersebut. Si anak yang juga penasaran menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas. Si anak langsung memahatnya dengan palu, sehingga membuat rebana tersebut pecah dan tidak bisa lagi digunakan. Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya. Ia mau menangis dan mengamuk tapi tidak berani, karena yang merusak rebananya adalah dia sendiri. Kisah selanjutnya. Alkisah, Panglima prajurit kerajaan, baru saja mengangkat komandan baru untuk ditugaskan di daerah kota Baghdad. Dengan sombongnya, komandan baru itu bersama para prajurit berkeliling ke pasar dan pemukiman penduduk untuk memastikan keamanan di daerah yang jadi tanggung jawabnya.
Merasa keadaan sekitar sudah aman, komandan itu timbul keinginan mencari tempat untuk bersenang-senang. Ia lalu berjalan ke sana kemari, tapi tak menemukan tempat yang diinginkan. Hingga akhirnya di tengah perjalanan ia pun bertemu dengan Abu Nawas. Komandan baru itu tak mengenal siapa Abu Nawas. Ia pun menghampiri dan bertanya, "Hei Pak Tua, apakah di sekitar sini ada tempat untuk bersenang-senang?" tanya komandan prajurit tersebut. "Kalau tidak salah di sebelah sana Tuan," jawab Abu Nawas menunjuk ke arah depan. "Hei Pak Tua, di manakah tempat itu?" tanya prajurit lain dengan sifat arogannya. "Pergilah ke arah sana Tuan, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, komandan dan para prajurit itu akhirnya pergi menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Akan tetapi setibanya di tempat itu mereka kaget karena tidak ada tempat yang diinginkan, melainkan tempat kuburan yang sangat luas. Hal tersebut tentu saja membuat komandan dan para prajurit itu kesal. Mereka menganggap jika Abu Nawas telah menipu mereka. Lantas mereka kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Hei Pak Tua, berani sekali kamu membohongi kami," bentak sang komandan. Mereka tidak menyadari jika yang diajak bicara adalah Abu Nawas yang merupakan penasehat kerajaan. "Berani sekali kamu membohongi kami. Memangnya siapa kamu Pak Tua?" tanya salah seorang prajurit yang sudah sangat geram. "Aku adalah abdi Tuan," jawab Abu Nawas yang terkesan hanya asal bicara. Komandan dan para prajurit itu semakin dibuatnya geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada anak buahnya. "Atas perbuatanmu, engkau akan aku bawa ke panglima kami," bentak komandan kepada Abu Nawas. Hingga kemudian Abu Nawas pun dihadapkan kepada panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong. Dia berani membohongi pasukan kerajaan," lapor komandan itu kepada panglima. Namun sesuatu yang tidak diduga-duga terjadi. Panglima itu justru bersikap biasa saja, seperti tidak merasa kaget sama sekali. Panglima itu justru memerintahkan kepada prajuritnya untuk melepaskan tali yang mengikat tangan Abu Nawas. Dengan perintah itu, komandan dan anak buahnya pun merasa heran. Kemudian panglima itu mendekati Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu Nawas, maafkan perbuatan anak buahku ini ya," tutur panglima itu dengan sangat sopannya. Ternyata panglima dan Abu Nawas sudah mengenal satu sama lain. Mereka sudah sering bertemu ketika sang baginda Raja Harun al-Rasyid mengundangnya ke istana kerajaan. Melihat hal itu, betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya. Perasaan sombong dan congkak yang sejak awal menyelimuti seakan berubah menjadi rasa takut yang mereka rasakan. "Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka tunjukkan kepadamu?" tanya panglima dengan nada halus. Abu Nawas menjawab, "Begini panglima, mereka telah memintaku untuk menunjukkan tempat bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan. Karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Di situ dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas serius. Panglima hanya tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan dan para prajuritnya lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. "Wahai tuanku Abu Nawas, maafkan hamba dan para prajuritku ini. Jika saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu saja kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan panglima," ujar komandan itu. "Hei komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," jelas Abu Nawas.
"Anda benar Tuanku Abu Nawas," jawab komandan itu begitu malunya. Kemudian Abu Nawas pun diantar pulang oleh komandan dan para prajuritnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.